Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Qur'an. Dalam kajian ini kita fokus membahas i'rab dan terjemah Al-Quran per kata. Nah, ini kajian yang masih jarang disentuh oleh para ustadz. Ya, kebanyakan kajian tafsir, kajian fikih, ya, kajian tazkiyatun nafas. Ya. Nah, itu banyak sekali satu-satu yang membahas itu. Tapi kajian i'rab dan terjemah Al-Quran ini masih jarang. Makanya kita adakan kajian ini. Apalagi momentumnya ada Ramadan, sehingga ini menjadi bagian dari aktivitas yang terkait dengan Al-Quran yang kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu Ramadan, insya Allah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan lanjutkan mengkaji i'rab dan arti surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 insya Allah. Ya. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang agung, ya. Apalagi ya di dalam surat ini ada ayat-ayat yang spesial, misalkan ayat kursi. Ya. Jadi, sebagaimana riwayat Abu Hurairah, ayat kursi ini kalau dibaca itu setan lari terbirit-birit, ya. Tidak mau mendekat, takut. Ya. Kemudian juga ada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu kalau dibaca oleh seseorang, maka ayat ini sudah mencukupi seluruh kebutuhan orang itu. Nah, itu. Jadi ini surat Al-Baqarah. Oleh karena itulah ya ada anjuran dari Rasulullah SAW ya untuk kita membaca surat Al-Baqarah, ya untuk membaca surat Al-Baqarah. Ini seperti Iqra'u Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah karena yang mengambil surat Al-Baqarah itu adalah berkah. Wa tarkuha hasrah. Dan meninggalkannya itu akan menjadi penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan tidak ada yang bisa membaca surat Al-Baqarah ini dari para tukang sihir, tidak ada yang bisa. Jadi orang-orang ahli tenun, ya, para dukun, tukang sihir itu mereka nggak mampu membaca surat Al-Baqarah. Ya. Karena ini sangat kontradiksi dengan aktivitas mereka. Ya. Kalau surat Al-Baqarah dibaca, ya, pembantu-pembantu mereka dari kalangan jin, setan itu nggak mau membantu. Ya. Sehingga mereka tidak mampu membaca surat ini. Ya. Dan Rasulullah SAW juga sendiri bilang, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Fa innal baita tuqra'u fiha suratul Baqarah la yadkhuluhu asyaitan. Karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan bisa memasuki rumah itu. Ya. Dan surat Al-Baqarah ini nanti akan berkompetisi dengan surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran, ya. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Makanya surat ini sama surat Al-Imran disebut Zahrawain. Ya. Surat yang Zahrawain yang bercahaya. Baik, itu sekilas ya kenapa kita mengkaji surat Al-Baqarah. Nah, kita mengkajinya ini adalah arti perkataannya dan nanti kaidahnya. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk membantu kita agar lebih khusyuk, lebih menghayati, ya, lebih bisa mentadaburi saat kita tilawah maupun membacanya dalam sholat. Nah, ini ya, ini tujuan kita. Oleh karena itu nanti kita fokus ya dari arti ayat perkataannya. Ya. Nah, pastikan ketika kita sudah mengkaji ini, ya mengingat-ingat arti kosakatanya itu, ya. Sehingga ketika membaca ayat itu kita dengan mantap, setiap lafal yang keluar dari mulut kita itu kita terkoneksi dengan artinya. Ya.
Ya. Baik, pertama kita baca ayat 1 sampai 2 dulu. Terjemah perkataannya adalah Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ini tidak memiliki arti ya. Makanya terjemahnya Alif Lam Mim gitu saja. Kenapa? Karena ini adalah bagian ayat yang mutasyabih. Mutasyabih itu apa? Ayat yang masih samar maknanya, atau ayat yang multitafsir. Ya, ya, multitafsir itu ya tidak ada satu makna yang pasti begitu ya. Jadi isi Al-Quran itu ada dua, ada muhkam dan ada mutasyabih. Nah, kalau muhkam itu artinya jelas. Qul huwallahu ahad, ya Allah Maha Esa. Itu jelas ya. Atau ayat-ayat waris itu jelas. Ya, itu namanya muhkam. Nah, kemudian ada mutasyabih itu yang masih ya multitafsir ya. Bisa memiliki arti dari berbagai sudut pandang. Misalkan alif lam mim ini yang memang nggak ada penjelasannya dari Rasulullah SAW makna alif lam mim ini. Makanya ulama ya, luar biasa dalam upaya memberikan tafsiran terhadap ya alif lam. Itu Ibnu Jauzi sampai mengumpulkan ada 6 pendapat ya. Nah, di antara pendapat-pendapat yang ada itu di antaranya adalah sirrun min asraril ya. La ya'lamu illallah. Adalah termasuk rahasia yang hanya Allah saja yang tahu ya. Hanya Allah yang tahu rahasianya ya. Atau paling tidak bahwa alif lam mim ini adalah sebuah ya, bukti kemujizatan Al-Qur'an. Jadi alif lam mim itu bukti kemujizatan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Ya, karena dengan alif lam mim ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Yang mana huruf-huruf hijaiyah ini juga dipakai oleh orang Arab. Jadi orang-orang Arab itu berbahasa Arab yang terdiri dari huruf hijaiyah sama seperti Al-Qur'an. Tapi ketika mereka ditantang untuk membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, itu mereka nggak mampu. Padahal huruf-hurufnya sama. Ya. Nah, ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau alif lam mim ini merupakan ya sebuah lafaz yang mengundang perhatian. Ya, makanya dalam riwayat itu ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan jahar ya, dalam sholat itu kaum musyrikin itu pada bertepuk tangan, ya, bikin keributan gitu. Bahkan ada yang bersiul, ya, bersiul untuk bikin gaduh, ya, sehingga orang-orang tidak mendengar bacaan Rasulullah SAW. Nah, lalu ketika Allah turunkan alif lam mim ya, ayat-ayat yang semisal seperti itu, ya, makanya ayat-ayat ini ya disebut dengan atau lafal-lafal ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Itu semuanya turunnya di Mekah kecuali 2 ya, surat saja ya, itu Al-Baqarah sama Al-Imran yang turunnya di Madinah. Ya. Jadi ketika kaum Quraisy itu bikin gaduh dengan tepuk tangan, dengan bersiul gitu ya, nah, Allah turunkan ayat ini alif lam mim ya, ayat-ayat yang huruf muqatta'ah seperti ini. Sin mim dan seterusnya. Itu orang-orang kafir Quraisy yang lagi bertepuk tangan, lagi bersiul itu langsung terpana gitu ya. Jadi mereka ya perhatian ya dengan apa itu yang dibaca oleh Muhammad. Nah, jadi alif lam mim itu yang mujizat, yang mengundang perhatian dan yang menantang kaum musyrikin untuk membuat Al-Quran, tapi mereka lemah, tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah itu, nah, ini panjang banget ini ya pembahasannya. Oke, jadi alif lam mim tidak ada artikannya. Dzalika itulah ya. Itu untuk jauh ya. Alkitab, Alkitab yaitu Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, la itu tidak ya, tapi di sini la nafiyalil jins itu disebut tidak ada artinya ya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Nah, setelah ini kita
jelaskan arti kosakatanya lebih detail lagi ya. Itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini antum ketika baca dalam salat atau tilawah, ingat arti perkataannya begitu. Ya. Dzalika itulah Alkitab, kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Oke, penjelasan kata. Makna kosakata ya. Alif lam mim ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, innaha minal mutasyabih. Sungguhnya alif lam mim ini termasuk ayat-ayat mutasyabih yang samar maknanya, yang multi tafsir ya. Nufawwidul amra fi ilallah ya. Kita serahkan aja makna hakikatnya itu kepada Allah ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ini terdapat di 29 surat. Nah, 29 surat ini semuanya turun di Mekah, kecuali 2 surat saja yang turun di Madinah, yaitu Al-Baqarah dan Al-Imran. Masing-masing diawali dengan alif lam mim ya. Kemudian raib. Raib itu adalah syak, keraguan. Ya. Wa qalaqun nafsi, ya, kegalauan jiwa ya. Ittirabiha ya. Dan ittirab itu guncang ya, jiwanya masih guncang. Nah, ketika Al-Qur'an dikatakan la raiba fi, maka Al-Qur'an itu bacaan yang menenangkan. Orang yang membaca Al-Quran itu hatinya menjadi tenang. Tidak ada keraguan yang membuat orang itu galau. Maka orang galau sebaliknya harus membaca Al-Quran, ya, galaunya hilang, tenang gitu ya. Nah, itulah raibah ya. Dan ini dahsyat ini ya, kajian raib ini ya. Kenapa? Karena ya ini luar biasa, terutama kalangan intelektual. Ketika ada satu ya karya ilmiah gitu kan, ya itu atau buku-buku ya selama ini ya, yang kita baca itu, penulisnya dalam pengantar itu hampir semuanya mengatakan ya buku ini tidak lepas dari ya kurang ya dan salah gitu. Oleh karena itu saran dan masukannya, kritiknya ya, dinantikan gitu. Tapi Al-Quran ya satu-satunya kitab yang justru ya, meyakinkan pembacanya bahwa di sini dalam kandungan Al-Quran tidak ada satupun yang meragukan. Ya. Sehingga ya, tidak butuh kritik, tidak perlu masukan, semuanya clear dalam Al-Quran, tidak ada yang meragukan. Gitu. Ini luar biasa. Ya. Sehingga orang yang membaca ya, sesuatu yang tidak meragukan itu langsung yakin ya, diambil. Makanya kalau ada orang yang masih ragu dengan Al-Quran, dia tidak akan bisa ngambil manfaat dari Al-Quran. Ya. Abu Jahal dan seterusnya, mereka semuanya meragukan. Sehingga ketika mendengar Al-Quran, mereka tidak beriman. Bahkan sebenarnya mereka paham, ya. Tapi karena ragu. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini. Ya. Tapi, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu raib. Al-Huda, ya. Mudad dolal. Lawan kata dari kesesatan itu Al-Huda, ya. Al-Huda petunjuk, ya. Ad-dolal itu lawan dari petunjuk sesat, ya. Makanya ini adalah bekal ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Adam saat Allah turunkan Adam ke bumi, ya. Kunnah bitu minha jami'a, kami katakan turunlah kalian semuanya. Fa imma ya'tiyan nakum minni huda, ya. Dan apabila turun petunjuk ya dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum. Maka tidak ada ya kekhawatiran ya, dan tidak ada kegalauan ya, tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Itu petunjuk. Jadi kalau kita ikuti, hilang kesedihan kita, hilang kekhawatiran kita. Al-muttaqin ya, mereka adalah ahli takwa, orang-orang yang memiliki takwa. Apa itu takwa? Wal wiqayah, tameng, perisai ya, wasyana, penjagaan, wal khifd ya, penjagaan juga ya, wal hadar, dan kehati-hatian. Nah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang membuat tameng antara dirinya dengan kemaksiatan, antara dirinya dengan azab nanti di akhirat. Itu takwa ya. Dan kita
bulan Ramadan ini Allah syariatkan puasa ini tujuannya adalah untuk membentuk takwa. Ini makna kosakata. Kemudian pengembangan kosakatanya. Alkitab dari kata-kata yaktubu kitaban wa kitaban, ya, kitabatan wa kitaban wa kataban. Udah ada yahdi ihdi dan hada. Nah ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, ini fi'il amarnya ya. Kemudian ini masdarnya. Jadi masdarnya ada 1 2 3 ya. Ini juga masdarnya ada 3 dan ada yang lebih dari 3 ya. Al-muttaqin dari kata ittaqa yattaqi ittaqi ittiqa'un. Ittiqa'an wa tuqatan ya. Wa tuqiya fa huwa muttaqin. Kemudian kaidahnya alif lam mim ini huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus ya. Tidak menyambung dengan huruf yang lain lalu membentuk kata, tidak ya. Ini huruf-huruf terpisah. Makanya bacanya alif, ya, lam, mim gitu ya. Bukan dibaca alam gitu. Dalika isim isyarah ya. Alkitab isim jamid la ya, harfun nafyi raib masdar fi harful jar ya. Hi dhamir huda masdar li harful jar al-muttaqin isim fa'il. Kemudian i'rabnya ya, i'rab surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, nah ini ulama ada 3 pendapat. Atau bahkan mungkin lebih ya, tapi di sini sebutkan 3 saja. Yang pertama al-jar. Nah, ini i'rabnya majrur. Kenapa kok majrur? Karena qasam. Nah, berarti ada huruf qasam yang dibuang. Misalkan kayak wallahi gitu ya. Itu kan huruf qasamnya wa, Allahnya ini qasam. Makanya Allahnya di kasrah. Nah, itu kasrah itu jar. Nah, sama kayak ini diumpamakan ada demi alif lam mim gitu. Yang kedua, pendapat kedua nasab ya. Nah, ini mansub maf'ul bi. Nah, ya, tim mansub pakai apa? Ya, pakai fi'il yang dibuang. Diperkirakan ada fi'il. Apa perkiraannya? Utlu. Bacalah alif lam mim. Bacalah alif lam sehingga alif lam mim menjadi maf'ul mansub. Kemudian yang ketiga adalah rafa. Kenapa kok marfu? Karena mubtada. Nah, jadi ini awal kata ya udah jadi mubtada ini. Alif lam ini mubtada. Nah, semuanya ini khabarnya. Wa ma ba'daha al-khabar. Ya. Au bi annaha ya khabar li mubtada mahdhuf. Ya. Kalau bukan mubtada berarti dia khabar, mubtadanya mahdhuf ya. Kemudian dzalika ya isim isyarah ya fi mahalli raf'in mubtada wal lam lil bu'd. Jadi isim isyarahnya itu dza. Kalau lamnya ini lil bu'd untuk menunjukkan yang ditunjuk jauh ya. Wal kaf lil khitab dan kaf ini untuk mukhatab yang diajak bicara ya. Jadi kita ngomong ini bersama orang ya. Nah, orang yang kita ajak bicara itu mukhatab. Nah, ini isim isyarah ya. Nah, fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Jadi ini mubtada. Ya. Kalau ini kita tidak anggap berarti ini mubtada. Kemudian Alkitab itu khobar ya, khobar mubtada, khobar dalik, atau atfod bayan ya, atau atof bayan ya, atof ke sini, ya, atau badal ya, ada yang nyebut badal juga. Nah, oke, sehingga ini adalah khobarnya ya. Kemudian la raiba fi la nafiya lil jinsi wa raiba ismuha al mabni ala al fathi fi mahalli nasbi ismah. Jadi la raiba fi ini la itu kayak inna ya. Nah, setelah inna kan isim inna. Nah, sama dengan inna ini. Ya, la berarti setelahnya adalah isim la. Nah, inilah disebut la nafiyah lil jins. Itu bermakna yang menafikan segala jenis. Ya. Satu jenis itu dinafikan. Artinya tidak ada. Ya. Kalau nafi saja kan artinya tidak. Tapi kalau nafiyah lil jins itu tidak ada. Ya. Kemudian raibah in isim la. Ya. Nah, fihi itu jar. Kemudian ini majruran. Ini jar sama majrur. Muta'alliqan bihad bimakhdufin ya khobarnya raib ini ya. Jadi di sini ini ada ya diperkirakan ada khobar yang terbuang. Jadi karena apa? Karena isim inna atau isim la itu harus memiliki khobar. Nah, khobarnya terbuang. Nah, jar majrur ini menggantung kepada khobar yang terbuang. Ini para ulama itu ya. Ya, seperti itu mengupasnya itu hal-hal yang tidak ada di sini ya apa diprediksikan begitu ya atau gampangannya saja ya khobarnya
raibah gitu aja. Nggak apa-apa. Boleh juga khobarnya raibah fi ya. Nah, wal jumlatu ya min isim la dan khobarnya tadi raibah dan fi ini. Ini kan satu jumlah sendiri, satu kalimat sendiri ya. Nah, itu sebagai hal dari kitab. Jadi Alkitab ini sohibul hal, la raiba fi, jadi halnya. Nah, ini mubtada, ini khobarnya. Nah, khobarnya ini memiliki hal itu. Kemudian hudan, nah itu juga bisa disebut hal. Halnya siapa? Halnya hak ini. Jadi hak di sini isim domir ini sohibul hal, dia memiliki hal, ya, yaitu hudan. Atau khobar salis, ya, atau khobar yang ketiga. Jadi ini khobar pertama, khobar kedua, khobar ketiga. Nah, ulama begitu ya. Segala ya pandang itu disebutkan kayak gitu. Lil mutakin jar wa majrur muta'alliqan bihuda. Nah, lil mutakin ini jar majrur muta'alliq bihuda. Ya. Nah, begitu. Walaka an taj'aluhu sifatan huda. Nah, boleh juga untuk kita jadikan sebagai sifat lil huda ya. Boleh jar majrur muta'alliq bihuda, boleh kita sebut sifatnya huda. Berarti kalau ini sifat, ini mausuf. Ini naat, ini man'ut. Nah, ini ya beberapa sudut pandang i'rab para ulama ya. Nah, untuk sederhananya ya biar kita nggak makin bingung nih. Wah, belajar i'rab Quran kok makin bingung nih. Nah, ini kita ambil yang sederhananya. Dalika mubtada, alkitab khobar, la roibah hal, kemudian hal juga, kemudian lil mutakin itu na'at. Lil mutakinnya adalah lil mutakinnya na'at. Lil mutakinnya na'at.